Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang terima pada kita semua. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, kita akan bahas, lanjutkan pembahasan di kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kita akan membahas tentang wafatnya Nabi Adam, wafatnya Nabi Adam alaihissalam, serta wasiatnya kepada putranya yang terakhir, yaitu Nabi Syith alaihissalam. Nah, putra Nabi Adam alaihissalam yang terakhir adalah Syith. Shin ya sa. Makna Syith artinya adalah hibbatullah, pemberian dari Allah. Nah, Nabi Adam dan Hawa memberikan nama, menamai anaknya ini dengan Syith. Karena Adam dan Hawa diberikan rezeki dengan anak ini setelah dibunuhnya Habil. Jadi Habil dibunuh, maka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anaknya, yaitu Syith alaihissalam, yang kemudian diangkat nabi. Nah, Syith ini adalah salah satu nabi yang diberikan suhuf. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Inna Allah anzala mi'ata sahifah wa arba'a suhuf." Sesungguhnya Allah menurunkan 100 lembar dan 4 suhuf. Ala Syith 50 sahifah. Diturunkan kepada Syith 50 sahifah. 50 lembaran. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa Nabi Syith alaihissalam adalah salah satu nabi yang diberikan 50 sahifah. Muhammad bin Ishaq mengatakan ketika kematian akan datang kepada Nabi Adam alaihissalam, maka beliau berjanji kepada putranya itu Syith, lalu mengajarkan waktu-waktu malam dan siang. Dan Nabi Adam mengajarkan kepada Syith itu ibadah di waktu-waktu tersebut. Lalu mengajarkan kepada Syith akan terjadinya tufan, akan terjadinya banjir besar setelah hal itu, setelah kejadian setelah hal ini. Kemudian Ibnu Azm mengatakan nasab semua anak Adam pada hari ini semuanya ini berada atau berakhir pada Syith. Karena sebuah anak-anak Adam itu semuanya telah inqaradu wa badu, telah hilang dan telah terpotong, tergunting, dan mereka telah hilang. Nah, ini hanya Syith yang bisa anak keturunannya. Nah, Nabi Adam alaihissalam ini meninggal dunia pada hari Jumat. Jadi ketika Nabi Adam akan diwafatkan, dicabut rohnya, datanglah malaikat pada hari Jumat dengan membawa al-hanud,
kain kafan dari surga, ya. Lalu, ya, Nabi alaihissalam memberikan wasiat kepada Nabi Syis alaihissalam. Ya. Imam Ishaq mengatakan, kasabati syamsu wal qamar sab'ata ayyamin bilayalihinna. Terjadi apa? Matahari gerhana, bulan gerhana selama 7 hari. Jadi matahari gerhana di siang harinya dan bulan gerhana di malam harinya. Berarti ini tengah-tengah bulan, ya. Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa Adam alaihissalam ketika kematian datang menghampirinya, maka dia berkata kepada anak-anaknya, "Di mana anakku? Ayo bani, di mana anakku? Inni ashtahi min samaril jannah." Aku ingin sekali dari buah-buahan di surga. Ya. Lalu mereka pergi, ya, mereka pergi mencari buah-buahan itu, ya, maka malaikat menghadapi mereka dan bersama malaikat itu ada kain kafan dari surga, ya. Kemudian malaikat berkata kepada anak-anak Adam itu, wahai anak Adam, ma turiduna wa ma tatlubun. Apa yang engkau tak inginkan, apa yang engkau cari? Ya, au ma turiduna au aita tatlubun. Apa yang engkau cari dan kemana engkau cari? Lalu anak-anak Adam mengatakan, abuna maridun ashtahi min samaril jannah. Ya. Bapak kami ini sedang sakit dan dia ingin dari buah-buahan surga. Faqalu lahum, maka malaikat berkata kepada anak-anak Adam, irji'u faqad qudiya abukum, baliklah kalian, sungguh bapak kalian telah diselesaikan. Ya, maksudnya diselesaikan, sudah diwafatkan. Ya. Maksudnya sudah diselesaikan, akan diwafatkan. Ketika mereka datang dan terlihat oleh Hawa, ya, maka Hawa mengetahui kepada para malaikat ini, ya, mengetahui kepada para malaikat ini. Ya, kemudian Hawa membisikkan kepada Adam alaihissalam. Maka Adam mengatakan, ilaiki anni, menyingkirlah engkau dariku. Sesungguhnya aku didatangkan dari sisimu. Ya. Maksudnya Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa khalli baini wa baina malaikati rabbi. Maka biarkanlah aku antara aku dengan malaikat Rabbku. Lalu malaikat itu mencabut, faqabaduhu, lalu para malaikat mencabut Adam, wa ghasaluhu wa khafanuhu wa hanutuhu. Lalu mereka, para malaikat ini memandikannya, mengkafaninya dan memberikan wangi-wangian. Ya. Wa hafaru lahu wa lahaduru. Lalu para malaikat ini menggali kuburannya dan membuat liang lahatnya. Wasallu alaihi, dan mereka mensalati atas Adam. Summa adkhaluhu qabrahu, lalu masukkannya ke dalam kuburnya. Fa wada'uhu fi qabrihi, dan meletakkan di dalam kuburnya. Summa hasabu alaihi, ya, lalu meratakan tanahnya itu. Summa qalu, lalu malaikat mengatakan, ya bani Adam, hadhihi sunanukum, wahai anak Adam, inilah sunnah kalian. Inilah hal yang harus jadi kebiasaan kalian ketika
menguburkan atau mengurus jenazah. Ya. Sebagian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kabbaratil malaikatu ala Adam arba'an." Malaikat bertakbir kepada Allah atas Adam sebanyak 4 kali. Ya. Ya, maksudnya ini kabbara ini adalah salat, ya. Salat takbiran. Malaikat salatnya mengucapkan 4 takbir. Allahu Akbar gitu. Wa kabbara Abu Bakr ala Fatimah arba'an. Begitupun Abu Bakar takbir atas jenazah Fatimah sebanyak 4 kali. Ya, salat jenazah ini 4 kali takbir. Wa kabbara Umar ala Abi Bakrin arba'an. Begitupun Umar bertakbir atas jenazahnya Abu Bakar sebanyak 4 kali takbir. Wa kabbara Suhaib ala Umar arba'an. Suhaib bertakbir atas Umar sebanyak 4 kali. Jadi salat jenazah takbirnya 4 kali. Nah, para ulama berbeda pendapat di manakah tempat Adam dikuburkan. Ya. Yang masyhur bahwa Adam dikuburkan itu di gunung yang beliau diturunkan di gunung tersebut, yaitu di daerah India sekarang. Ya. Ada yang mengatakan Adam dikuburkan di gunung Abi Kubais, yaitu di Mekah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi Nuh alaihissalam, ketika di zaman tufan nanti, di zaman banjir besar, ya, dia membawa Adam bersama Hawa di dalam satu peti, lalu menguburkannya di Baitul Muqaddas. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir. Ya. Nah, kemudian setelah itu Nabi Adam alaihissalam, setelah 1 tahun kemudian Hawa menyusul Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia. Ya. Berapa umur Nabi Adam alaihissalam? Umur Nabi Adam alaihissalam ini berbeda-beda para ulama. Hadis dari Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah secara marfu' bahwa umur Adam ditulis di Lauhil Mahfuz 1000 tahun. Ini ya. Akan tetapi, ya, pada kenyataannya Nabi Adam hidupnya 950 tahun. Ya, 950 tahun. Kemudian Nabi Adam alaihissalam ini hidupnya 1000 tahun itu ini tidak lengkap ya. Lengkapnya 930 tahun Syamsiah. Ya. Di 930 tahun Syamsiah. Tapi kalau dihitung dengan Qamariyah adalah kurang lebih 957 tahun. Ya. Ini beda ya. Karena perhitungan Syamsiah dengan Hijriah dengan Qamariyah beda. Maka kalau dilengkapkan adalah 1000 tahun. Kenapa ini? Karena yang 50 tahun itu diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, sebagian dari riwayat beberapa riwayat dari Ibnu Abbas bahwa umur Nabi Adam dipotong 50 tahun diberikan kepada anaknya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam wafat,
Ya, maka yang memegang urusan agama adalah putranya yaitu Syed alaihissalam. Ya. Nah, beliau seorang nabi, ya, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Adam juga memberikan wasiat kepada anaknya yang bernama Anush. Ya. Kemudian yang memegang setelah Anush adalah Khainan. Setelah Khainan adalah anaknya yang bernama Mahlayil. Ya, Mahlayil. Mahlayil ini yang melahirkan yang disangka oleh orang-orang Ajam. Ya. Beliau yang menguasai 7 wilayah. Ya, beliau yang pertama menebang pohon dan membangun berbagai kota-kota dan benteng-benteng yang besar. Beliaulah yang Mahyal ini yang membangun kota Babilonia. Ya, kota Babilonia. Babilonia itu ada di Irak. Ya. Di Irak atau di Baghdad sekarang. Nah, ini Mahlayil. Nah, ini wafatnya Nabi Adam alaihissalam, ya, yang beliau merupakan nabi yang pertama dan merupakan bapaknya manusia. Pemirsa Maraban TV rahimakumullah. Maka ada yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Pertama adalah kita harus meyakini, ya, bahwa bapaknya manusia ini Adam alaihissalam, bukan makhluk yang lain. Ya. Jadi yang bapaknya manusia adalah manusia. Manusia yang sampai ini yang tersebar di seluruh dunia ini berasal dari Nabi Adam alaihissalam semuanya. Ya, bukan dari bangsa binatang. Bukan berasal dari binatang lain, ya. Tidak seperti keyakinan orang-orang materialisme yang berpendapat bahwa mereka manusia ini berasal dari sejenis binatang. Bukan, ya. Ini bukan keyakinan batil seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, bahwa Nabi Adam alaihissalam ini, ya, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendiami bumi. Jadi bukan untuk di surga. Ya. Tapi akan menjadi pengganti makhluk sebelum Adam alaihissalam. Ya. Adapun ke surga, nah ini supaya menjadi tahu bahwa ketika mereka nanti di muka bumi, wa mata'un ilahin, kesenangan yang sementara, ada batasnya, ada waktunya. Nah, ini harus ada kerinduan, ya, harus ada kerinduan, ingin kembali ke surga lagi, ya. Oleh karena itu, maka kita sebagai anak keturunannya harus ada keinginan, ingin berjumpa, ingin bertemu dengan Bapak manusia, Bapak kita semua, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang ketiga,
Ya. Bahwa kita punya musuh yang bernama iblis. Syaitan yang mereka memusuhi selama-lamanya. Ya, mereka satu musuh yang sangat licik. Tidak pernah berhenti, tidak pernah beristirahat. Ya. Di muka bumi. Menggoda, menjerumuskan, bagaimana menyesatkan anak-anak Adam. Jadi permusuhan mereka dan anak keturunannya dengan bala tentaranya ini tidak pernah berhenti ya, untuk menyesatkan, menyimpangkan agar menjadi teman mereka di neraka kelak. Yang harus kita waspadai. Ya. Mereka berusaha untuk menyesatkan, menghiasi perbuatan-perbuatan baik, akidah-akidah yang batil, perbuatan-perbuatan yang buruk menjadi baik maksudnya ya. Akidah-akidah batil seolah baik. Dihiasi. Ya. Akhirnya harus kita waspada. Ya. Mereka ini berbagai cara. Cara-cara yang sangat lembut, sangat licin. Dan mereka usianya sudah semikian lama. Mereka punya pengalaman. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, adalah kita harus benar-benar dalam hidup ini menjadi contoh yang baik. Contoh yang baik bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi kelompok kita, menjadi contoh yang baik. Jangan menjadi contoh yang buruk. Karena apa? Ketika kita menjadi contoh yang baik, maka orang-orang yang mengikuti kita, ya, orang-orang yang mengamalkannya, maka kita kebagian pahala apa yang mereka amalkan, apa yang mereka lakukan. Kebagian pahala kepada kita tanpa mengurangi pahala mereka. Begitupun kalau kita menjadi pelopor keburukan, dosa, apalagi kekufuran, kesyirikan, ya. Dan bid'ah ini menjadi ladang dosa bagi kita. Ya, karena kita yang menjadi pelopor. Kita menjadi ulon-ulon. Kita yang memprakarsai perbuatan dosa tersebut. Ini harus kita waspadai. Ya. Kalau ada, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hati-hati dengan dosa pembunuhan. Karena ini dosa yang pertama akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa pembunuhan, dosa melukai. Ya. Dosa dosa menganiaya orang lain tanpa hak. Ini termasuk termasuk yang kita waspadai. Ya. Lalu selanjutnya adalah memberikan wasiat ya, kepada anak-anak kita, memberikan nasihat agar mereka berpegang teguh kepada agama ini. Sebagaimana wasiat Nabi Adam AS kepada anak-anaknya, kepada Nabi Syis alaihissalam. Nah ini yang bisa Anda sampaikan pemirsa Marhaban TV, ini kisah daripada Nabi Adam alaihissalam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.